JKT48 dari 2011. Berarti dari zaman aku ya, generasi satu ya? Iya, maksudnya juga tanya email. Oh iya, aduh aku jadi malu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya. Oke. Buat Kak Tama dan Teh Email. Ini yang pertanyaan umumnya. Mungkin tadi udah diobrolin lah beberapa pembahasan. Nah, saya ingin tahu gimana cara Teh Email dan Kak Tama tuh bisa memupuk rasa cinta dan loyalitas dengan apa yang kakak-kakak kerjakan sampai saat ini gitu. Terutama kan Teh Email sampai sekarang masih di JKT48 gitu. Terus Kak Tama kayak semangat terus di dunianya gitu. Sebenarnya dia tuh kodenya di melodi. Ya dong, bisa di kantor gitu kan? Ada lagi, ini khusus Temel mungkin ya. Karena Temel udah dari lama, dari 2011 juga kan ya. Dan sekarang jadi JOT. Dan sampai sekarang pun saya masih jadi presiden ya. Saya ingin tahu aja gimana para JOT memastikan kesejahteraan dan keseimbangan kerja anggota, maksudnya member JKT48, mengingat jadwal yang saat ini kan JKT lagi nanti-nantinya nih. Jadwalnya padat banget dan beberapa diundang ke luar kota, tour, konser, dan sebagainya. Itu pertanyaan kedua. Dan yang terakhir, Wih, banyak banget. semua para fans JKT48 ini khususan buat saya. Susah gak tuh? Susah gak tuh? Terakhir ini khususan mungkin gobar gitu kali ya. Kapan SSK handshake high touch dia akan kembali? Kok gak kira ke situ sih? Silahkan kalian dulu. Oke, kalau yang pertama kenapa sih bisa sesayang itu gitu ya, bisa mencintai. Tadi kan aku bilang aku tuh kalau dikasih kepercayaan pasti aku gak mau mengecewakan gitu ya. Satu. Dan terus untuk mencapai sesuatu itu kan pasti kita banyak yang dikorbankan gitu loh. Apalagi zaman dulu kan pasti aku kuliah, jadi member tuh kan banyak yang aku korbankan gitu dari segi waktu sama keluarga, sama teman-teman, dan alhamdulillah aku punya support system terbaik lah di hidup aku gitu yang selalu support aku gitu kan. Jadi jangan pernah lupain tujuan awal dan apa yang udah dikorbankan gitu. Karena bukan yang dikorbankan itu bukan cuma aku sendiri gitu, tapi banyak orang yang dikorbankan, keluarga aku, teman aku, waktu tua aku terutama gitu. Apalagi zaman dulu kan kalau aku waktu jadi member tuh aku masih kuliah, aku kerjanya di Jakarta, aku tuh bolak-balik gitu tiap hari. Aku tiap hari dari pagi sampai sore aku kuliah, terus langsung aku ke Jakarta, aku perform, jam 11 aku pulang lagi ke Bandung, jam 7 aku berangkat lagi kuliah gitu loh. Jadi banyak gitu, jadi jangan lupain gitu. Jangan lupain apa yang udah kita lakuin, jangan sampai semua itu sia-sia gitu. Itu satu ya, itu yang paling penting ya. Selain dari niat, usaha, dari dikorbankan juga. Pokoknya banyak lah, jadi jangan pernah lupain awal mulanya tuh kayak gimana gitu. Terus yang kedua, apa ya aku lupa? Yang kedua, high touch itu. Bukan. Bukan. Yang kedua gimana cara JOT itu Membagi memastikan kesejahteraan. Oke, jadi kan kita punya banyak member nih, kita sekarang masih ada 33 member gitu ya, 13 training. Nah, kita pasti melihat gitu, kan masing-masing tuh punya kesibukan juga, dalam arti masih ada yang sekolah gitu kan, ada yang kuliah gitu. Kita tuh pasti memanage waktu-waktu dari member tersebut gitu, yang mana yang bisa ikut kegiatan di sini, yang ikut di event of air di sini, atau perform teater gitu ya. Pasti kita usahakan yang terbaik buat mereka, dan kita juga pasti ngecek semua yang terjadi sama member kita gitu, baik dari kesehatan, fisiknya juga gitu loh. Terus dia siap atau enggak, dari segala sisi kita tuh pasti mikirin itu. Misalnya ada yang lagi ujian, nggak mungkin dong misalnya, oh lagi ujian, kan kalau nggak ujian nanti nggak bisa lulus gitu kan. Pasti kita akan kasih waktu untuk dia gitu, untuk misalnya, oh berarti kamu nggak bisa ikut event of air yang siang ya, berarti kamu ikutnya yang malam. Atau misalnya kamu nggak bisa dua-duanya, berarti kamu event selanjutnya gitu. Itu insya Allah kita pastikan yang terbaik kalau untuk kesejahteraan member. Dan yang ketiga ya, yang terakhir kapan gitu ya? Kita butuh jawaban. Itu gak ada namanya. Jadi sebenarnya itu udah kita pikirin ya. Jadi pasti kita pikirin. Jadi kalau di sini ada yang belum tahu SSK itu apa, kita harus jelasin dulu dong. Tadi kan SSK, high touch itu sama apa?
sama tadi itu Udah, gue aja. Atau banyak? handshake. Sama handshake. Jadi kan kita juga SSK itu adalah namanya Sosenkyo gitu ya. Sosenkyo itu adalah pemilihan umum di JKT48. Ini buat semuanya ya. Jadi kalau yang belum tahu, aku jelasin gitu. Ibaratnya tuh kayak pemilu gitu. Jadi kan kalau misalnya di JKT48 itu ada beberapa member yang suka perform dan itu dipilih dari manajemen. Tapi kalau Sosenkyo itu dipilih sama fans. Jadi nanti fansnya tuh nge-vote. Jadi itu adalah pilihan fans pure gitu dari fans. Itu Sosenkyo. Jadi kalau untuk Sosenkyo, high touch itu tos gitu loh. Jadi setelah apa namanya teater, kita tuh teater tuh hampir ya itu adalah kegiatan reguler kita. Jadi setiap selesai show beresnya kita tuh tos-tosan gitu. Jadi fans tuh tos-tosan sama member gitu. Kayak digiring pulang lah, diantar pulang gitu loh dengan tos. Dan kalau handshake tuh kita harus handshake gitu. Nanti kita ada eventnya dengan mendapatkan misalnya dulu kan CD gitu ya. Nanti akan ada tiket untuk handshake. Nah untuk kapannya kita memang sedang memikirkan. Pasti kita juga mikirin semua situasi dan kondisi yang terjadi. Kalau untuk high touch mungkin kita high touch dan handshake itu kan karena kita juga masih transisi dari pandemi juga kan. Nah tapi ini kan udah mulai kita ada meet and greet gitu kan. Jadi mungkin doain aja sampai waktunya pas kita akan adain lagi high touch dan handshake dan juga Sosenkyo. Oke. Kalau bisa secepatnya ya doain aja. Siap. Semangat buat. Terima kasih banyak. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya Jakarta 48 banget. Apa saya juga jadi belajar jadi lebih tahu. Mungkin menjawab secara general, secara bisnis aja. Gimana caranya kalau udah bisnis dan dengan pilihannya, tapi tetap teguh pendiriannya, nggak pindah-pindah ke bisnis lain. Intinya kalau kita ngerjain salah satu bisnis, memang harus ditekuni. Kalau misalkan baru beberapa bulan udah bingung ada kemana jualannya, terus mau ganti yang lain. Itu kayaknya terlalu cepat ya buat keputusan. Jadi tentunya sebelum bisnis dimulai jangan lupa untuk ada research dulu disiapkan. Terus apa aja yang dibutuhkan sebenarnya kira-kira market ini membutuhkan barang ini apa enggak. Jadi intinya research dulu sebelum tiba-tiba langsung jualan biar semuanya ada by data itu buktinya. Oke, thank you so much. Berikan tepuk tangan dong untuk narasumber kita ini. Sayang waktunya sudah habis. Jadi kalau nggak tadi masnya sebenarnya mau saya semua juga makan shake. Cuma waktunya udah habis. Jadi mungkin ada apresiasi dari referensi untuk pelanggan. Dan kita foto dulu ya sebentar. Thank you so much semuanya. Sampai ketemu di Yoga Signature. Terima kasih semuanya. Semangat terus. Thank you. Hah, semoga bagus deh. Dia lagi. Udah siap tahunnya? Amin tahun. Kita masih ada sesi selanjutnya, kita mau undang. Ini seru banget sesinya. Langsung aja sesi 9 dengan judul Teknologi dan Digitalisasi untuk Maju Indonesia. Kita undang Herman Wijaya, Arsyad Rasim, Saat Manulidwan, dan juga satu lagi Yosi Mokalu. Oke, halo semuanya. Kakak Yosi, Kakak Herman, Bapak Sangat, silakan mundur di mana? Yang pasti jangan saya di tengah, kan saya moderatornya. Ini gimana nih? Iya. Pertanyaan kok suruh kita narsis. Enggak lah, masa terus kita ngomong, wah kita sukses dulu di sini, enggak. Tapi kira-kira tip aja ya, tips. Oke. Jadi suatu ketika saya tiba-tiba diminta untuk maju gubernur Jawa Tengah, padahal popularitas saya saat itu
dengan tingkat elektabilitas saya sebagai calon gubernur hanya 3%. Oke. Lalu kami bertanya, membuat polling sendiri, agak sedikit dalam, maka kita bolehlah kasih nama research gitu, agak dalam sih. Pada saat itu kami bicara sama tim kami, ternyata kami tanya, apa problem? Sekali, apa problem yang ada di Jawa Tengah? Menarik. Ada yang pertama mereka cerita integritas, korupsi nomor 1. Oh yang kedua, banyak politisi Pak kalau sudah jadi dia suka lupa. Oke. Lalu ada data kita kumpulin dan kemudian ada beberapa kasus kita kumpulin, itu saya jadikan sebagai materi kampanye waktu itu. Kita balikkan semuanya. Ya alhamdulillah itu berjalan dan masyarakat akhirnya percaya. Lalu saya tanya setelah saya jadi gubernur, kira-kira yang Anda maunya apa? Ternyata hanya 2. Dan itu yang sampai hari ini nggak pernah hilang. Pak, pemerintah itu hanya 2 aja. 1 bersih, 2 melayani. Yang pertama bersih, yang kedua melayani. Bersih, integritas anti korupsi, ya. Melayani, itu ternyata derivatnya pada public services. Dan satu yang paling utama adalah complaint handling. Nah pada saat inilah kemudian saya minta, saya wajibin, waktu itu saya masih di DPR RI, terus kemudian ke eksekutif jadi gubernur, saya paksa seluruh dinas saya punya akun medsos. Itu awalnya. Oke. Dan pada saat mereka mulai mengelola akun medsosnya, kita syarat kedua naik, mesti centang biru. Mesti centang biru. Iya. Kalau enggak dia main-main ya. Oke. Setelah itu mental mereka mulai agak down karena apa? Tiap hari dibully. Itulah sebenarnya vaksin pertama yang saya berikan pada birokrasi, dan saya kaget. Saya mencoba lompat beberapa minggu kemarin. Saya nanya sama seorang siswi yang ada di Rembang, bro, ini siswi yang terakhir, pertama cowok dulu. Bro, kamu sekolah di mana? SMK apa? Negeri. Kamu SMA negeri. Bayar ya? Nanti dulu. Ini aku lagi cerita sama orang penting. Waktu saya tanya, ternyata jawabannya ada, enggak Pak, kamu enggak. Tapi kan beli seragam, ya kami itu beli, masalah sarungan. Maka pada saat terakhir saya tanya sama si saya, bayar Pak, buat apa? Buat uang gedung. Kaget. Kebijakan itu saya ambil sejak saya periode pertama. Oke. Kenapa kemudian jadi seperti ini? Ketahuan, tartan. Ini bayar apa nih? Pak, bayar uang gedung? Tidak mungkin, uang gedung gratis, STP itu gratis, dan tidak boleh pungut. Apa? Infak. Saya tidak menyangka ketika kemudian kami upload di IG saya, per hari ini yang nonton sudah 9 juta. Jadi sebenarnya Bapak tuh gubernur atau selebriti? Waduh. Saya sebenarnya influencer, Gubernur resign job sebenarnya. Instagram, jangan-jangan saya nggak tahu. Tapi dari pertanyaan itu satu aja. Ketika komplain publik itu tidak bisa dihandle oleh pemerintah pada level bawah, maka dia bilang paling gampang ke Pak Gubernur. 1 pasti dijawab, 2 pasti yang di bawah-bawahnya akan mendapatkan treatment. Maka pertanyaan saya gini, bukan pertanyaan saya, statement saya gini. Wah ini kayaknya kepala sekolahnya kan bermasalah dengan gubernur, dan pagi hari ini saya copot. Kalau ada orang susah jangan tepuk. Itu kepala sekolahnya susah sekarang. Saya nggak tahu apakah itu menjadi key success factor ya, tapi ternyata rakyat itu kalau kemudian ada komplain, terus kemudian kita handle komplain itu dengan baik, apalagi dengan cepat, maka itulah terjadi. Akhirnya muncul rumusan layanannya mesti mudah, murah, cepat, tuntas aja deh. Oke. Tepuk tangan dong. Nah, akhirnya dokter bilang waktu ditanya pertama kali adalah bersih dan melayani ya. Pak, itu sounds so very simple.
simple, bersih. Kenapa begitu banyak orang di Indonesia yang nggak bersih? Dan saya pengennya gini, yang datang ke sini atau yang nonton kita sore hari ini, anak-anak mudanya bersih. Nah, menurut Pak Ganjar, untuk menjadi anak muda yang bersih harus gimana? Kita tanya aja sekarang. Siapa yang setuju pemerintahnya korupsi? Halangan. Wah. Cuma Bapak doang barusan gini, saya Enggak ada, nanti dulu, kan kita tanya. Berarti sepakat kan pemerintah itu bersih? ya Sepakatlah kalian. sepakat. Itu kita tanya dulu. Kalau kalian buat surat izin ke pemerintah, pilihannya dua, mau gampang atau mau mudah? Gampang. Yang bilang mau gampang, angkat tangan. Yang bilang mau mudah, angkat tangan. Gak ada yang mau sulit. Karena gak ada pertanyaan sulit. Ini satu ya simple saja. Maka kalau kemudian kita bertanya kepada mereka, ini kan simple, pemerintah itu simple. Tapi kita persulit sendiri. Maka ada diamnya gini. Kalau kita bisa persulit, kenapa dipermudah? Jadi duit. Mau ngurus izin dipersulit jadi duit, ya nggak? Teman-teman mahasiswa mau riset hanya mendapatkan surat saja sulit. Tahu nggak ini pertanyaannya? Hah? KTP, benar. KJP. Apa yang terjadi kemudian? Gampang sekali. SIM. Ngurus KK, ngurus KTP, ngurus surat riset. Sekarang ngurus surat risetnya cuma gini aja. Ini tempatnya. Silakan kamu masukkan datamu, ya. Nanti kami baca. Begitu confirm kami keluarkan. Ini sudah beres. Kamu download terserah, kamu pakai terserah, kamu mau print out terserah. Pokoknya sudah saya kasih. Dan itu hanya waktu 10 menit selesai. Namanya kami kumpulin kertas-kertas jadi mudah. Jadi sebenarnya so simple. Pemerintah itu simple. Cuma membuat simple ini ternyata butuh effort luar biasa. Dan yang saya tanya sama kawan-kawan pelayan masyarakat itu ketakutannya hanya dua. Satu, jabatannya hilang, duitnya berkurang. Oke. Ya. Maka kalau kemudian berkait dengan jabatannya akan hilang, maka biasanya mereka akan melakukan kontrol diri dengan baik. Karena efek berikutnya kalau kamu kan kayak tadi itu dicopot, tunjangannya hilang, pendapatannya menurun, jabatan hilang, pendapatannya menurun. Maka sebenarnya ini simpel sekali. Maka kenapa orang tidak mau? Itu tadi. Sulit-sulit itu bisa jadi duit. Jadi karena mentalnya tuh gimana Bang? Ini biar anak-anak muda nih, kita kan pengennya nih 10, 15, 20 tahun ke depan nih mereka nih jadi pemimpin nih. Kita berharap yang akan ada di panggung ini udah bukan Bapak sama saya lagi gitu, tapi mereka yang ada di sini. Dan mereka melanjutkan apakah mereka masuk menjadi pemerintahan, apakah mereka menjadi seorang CEO, entrepreneur, investor, tapi menjadi orang-orang yang bersih, yang punya integritas Pak. Nah itu mereka harus ngapain dari sekarang? Kalau contohnya di TV itu selalu koruptor lagi gitu. Kan negara udah Pak. Waduh, gua nggak ngomong. Sumpah gua nggak ngomong. Kuat dan gak korupsi. Ya. Sebenarnya pendidikan integritas kan mulai dari sejak kecil. Orang Dari keluarga. PAUD udah diajarin, SD diajarin. Sehingga suatu ketika ada cerita nih, bro. Lagi mau merayakan hari anti korupsi. Maka pada saat itu orang bertanya, Pak Gubernur besok kita upacara. Hah? Upacara? Dulu waktu saya SMA suruh upacara lari. Upacara apa? Pak ini upacara perayaan hari anti korupsi. Enggak. Terus gimana dong Pak perayaannya? Buat panggung di depan kantor gubernur. Panggung Pak, buat apa? Pokoknya mau buat depan kosongin, bilang sama polisi bebasin jalan depan kantor gubernur. Undang anak-anak SMA, ya, seleksi dia sebelum perayaan, suruh pidato tentang anti korupsi dan boleh mencaci maki pemerintah. Seleksi dapat 6. Wow, dapat 6 anak-anak SMA dari timnya dia naik panggung di situ didengerin dan dia pidato tentang anti korupsi dan mencaci maki pemerintah. Gak ditangkap tuh Pak? Gak ditangkap? Karena aku tungguin. Aku terselip dari sana dari anak muda, mereka memberikan solusi. Nah pada saat mereka mengkritik dengan keras, intonasinya tinggi, diksinya juga sadis pokoknya, selalu ada solusinya. Ini yang kemudian muncul dari Gen Z, daya itu. Oke.
Setelah itu kemudian saya tanya, persis seperti pertanyaan saya kepada anak siswa di Rembang itu, apakah di tempatmu masih ada pungli? Itu ngaku satu-satu, bentuknya beda-beda. Itulah kemudian sadar atau tidak saya mendapatkan amunisi untuk melakukan review terhadap sistem itu dan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Akhirnya saya kerjasama dengan KPK, saya kumpulkan seluruh kepala sekolah, kita mulai edukasi agar pendidikan anti korupsi itu masuk di SMA-SMA. Kemudian tanda tanganlah seluruh bupati, wali kota untuk kemudian mereka tanda tangan. Maksud saya, ini memang merubah perilaku butuh panjang. Kalau baca Pak Jokowi itu revolusi mental. Revolusi mental ya. Mesti disiapkan, jangan sampai revolusinya mental. Jadi, Sama ya, mental. iya, menteng sama menteng lain kan. itu sebenarnya anak-anak muda yang hari ini Gen Z itu kalau saya nggak salah membaca risetnya sangat toleran, sangat demokratis, punya integritas tinggi, inovatif, kreatif, dan ingin didengar. Maka podcast saya terakhir kemarin mental health. Kita bicara mental health menarik sekali. Yang satu psikolog lagi belajar, dan yang satu lagi yang menarik adalah dia penyintas. Dan kemudian dia membuat platform dan 4 juta follower berdiskusi di situ terus. Dan yang menarik, bro, apa hasil dari platform itu? Pak, beberapa orang yang ingin bunuh diri setelah ngobrol dengan kami, mereka membatalkan itu. Wow, ini Gen Z. Tepuk tangan dong. Ini kasih sampai. Oke, Pak. Saya mau lewat dari berikutnya ngomongin bersih, integritas dan seterusnya. Sekarang saya pengen ini aja nih, pengen dapetin apa yang ada di pandangannya Pak Ganjar mengenai sekarang ini era digital. Segala sesuatunya tuh serba cepat. Perlu keterampilan khusus untuk bisa bersaing. Nggak usah publik global deh, di bangsa ini maupun di rumpun di regional gitu ya. Skill apa yang harus didalemin? Terus kemudian teknologi kan makin cepat Pak. Gimana supaya anak muda nggak ketinggalan dan bisa maksimalin skillnya yang mereka punya? Apalagi kita tahu sekarang udah ngomongin AI, ChatGPT lah, baru dari Google, Elon Musk baru keluarin lagi XAI. Ini kita lama-lama ke depannya gimana Pak bangsa kita tuh? Pandangan Bapak gimana? Buat kita semuanya di sini. Tidak hanya Gen Z loh, termasuk Gen Z. Kita juga Gen Z di sini. Sangat tua. Gen Z ini ruangnya sudah berada, layar cekrot itu sudah digital. Ini wajahnya sudah digital semua. Wajah digital. Bener Pak? Iya. Yang salah satu kebutuhan pokoknya adalah gadget. Iya nggak sih? Ada nggak di ruangan ini yang nggak punya gadget? Angkat tangan. Kamu nggak punya? Kasih. Nah itu ada. Oh kelihatan. Pernah lihat gajah naik kuda? Itu minjem Pak, kayaknya miskin banget. Ya. Hampir semuanya punya. Maka satu yang paling penting adalah belajar tidak pernah kenal umur. Setuju Pak. Ya, simpel juga ya. Belajar. Makanya saya sampaikan tadi kenapa saya paksa ASN saya, kepala dinas saya punya akun medsos. Biar mentalnya dilatih, digebukin masyarakat, kemudian dia menarik itu, akhirnya 2 hal dia lakukan. Satu, melakukan inovasi, dan kemudian mereka membuat kreasi baru, agar kemudian improvement yang dilakukan dalam public policy, termasuk public services ya, bisa dilaksanakan dengan baik. Maka, kalau kita melihat tantangan AI, yang kemudian ada yang takut, aduh, ntar kita diganti robot semua. Enggak, robot itu nggak punya perasaan sampai hari ini. Dan kamu masih punya perasaan. Cuma jangan tanya banyak-banyak, itu juga bagian dari punya perasaan gitu. Jangan baperan. Ya. Nah, pendidikan yang tidak pernah berhenti, ya betul-betul ini menjadi spirit orang tidak pernah berhenti belajar. Yang kedua, memang kita masih punya problem. Problem besar kita kan pemerintah negara belum bisa memberikan fasilitas infrastruktur teknologi informasi yang bagus. Kecepatan internetnya tinggi. Di Jakarta mungkin dirasain. Ya. Tapi kan Jakarta
Di Jakarta saya kira iya. Di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, Bunjul saya kira bisa. Dan beberapa kota-kota di luar Jakarta yang agak gede bisa. Tapi begitu masuk remote area tidak bisa. Maka itulah kenapa waktu itu Pak Jokowi dorong cepat dibuat infrastrukturnya. Dibuatlah kemudian apa titik-titik agar bisa mengcover seluruh jaringan itu. Yang kedua, di dalam sistem pendidikan kita jangan kaku-kaku. Dulu waktu kita kuliah, yang ya generasi bapaknya dia kali ya, itu atau mahasiswa sekarang masih ada MKDU kan? Nggak tahu apa. Ada MKDU. Nggak tahu. Tahu angkat tangan yang tahu? Apa? Tahu dia. Mata kuliah dasar umum apa aja itu? Hah? Kamu nggak dengar? Kau berdiri? Bahasa Indonesia, warga negaraan, Pancasila. agama, Pancasila. Tuh. Wah tua kamu, Gak kelihatan gak pernah bolos nih. Keren tuh. Ya. Tapi menurut saya di dunia sekarang mestinya tambah satu bro. Apa? Mata pelajaran atau mata kuliah digital. Sebagai mata kuliah Wajib ya? wajib. Wajib ya? Agar kemudian dia bisa memahami dan kemudian bisa mengerti bahwa dunia sudah berubah dan saya sudah tidak kenal lagi Gen Z itu, Pak maaf saya gaptek, nggak ada. Iya, nggak boleh lagi tuh ngomong gitu tuh. Nggak ada, kecuali mereka udah tua banget gitu nggak bisa. Oke. Paparan masih pakai kertas gitu kan. Ya. Nggak keren gitu kan. Terus kemudian tampilan paparannya nggak menarik, katanya nggak valid dan sebagainya. Itu contoh-contoh saja. Maka yang dasar umum itu mestinya anak-anak saya sudah boleh dikenalkan. Suatu ketika saya ketemu dengan pengusaha, ketemu dengan para industriawan, ketemu dengan para peneliti, mereka menyampaikan ini jangan juga seperti ini. Ya. Kalau negara tidak memberikan fasilitas itu, maka teman-teman yang pengen buat platform, pengen jadi gamers ya, pengen menjadi web developer, pengen menjadi desainer, sekarang apa? Ilmu akuntansi diganti sistem selesai. Betul. Arsitek sekarang mau mendesain, kasih data saja keluar gambarnya, Jadi langsung. GPT apa yang terjadi? Kita ngomong beberapa item jadi. Jangan-jangan besok kuliah cuma masukin itu aja ke GPT kan? Keywordnya. Konsultasi sama dosen lihat Pak gitu. Ini loh Bu sudah selesai. Ya. Itu yang terjadi. Oke. Maka pembelajaran Nggak boleh berhenti, ya? sekarang mesti luas, infrastrukturnya diberikan, dan kawan-kawan ini mesti diberikan ruang pendampingan agar talenta yang betul-betul ada di pikiran dan di hatinya betul-betul bisa keluar. Luar biasa. Nah, ini nyambung Mbak. Tadi kita ngomongin generasi mudanya untuk melihat masa depan seperti apa. Bangsa ini penopangnya adalah UMKM. Saya kebetulan punya passion, saya punya kepedulian terhadap anak muda Indonesia dan juga UMKM. Gimana caranya UMKM Indonesia ke depannya terus bisa relevan, bisa teredukasi, akhirnya mereka bisa nggak gitu-gitu aja, tapi bisa naik kelas. Menurut Bapak, mereka harus gimana sih? Wah ini pertanyaan mulai serius nih. Mulai serius. Jam sudah. Pak, dari tadi udah serius Pak. Oh, kirain tadi bercanda. Udah serius. Sorry, saya salah. Salah ternyata. Ada yang sudah punya usaha di sini, boleh angkat tangan? Oke, satu. Ada yang usahanya kelas besar? Koplo mungkin di sini. Kalau koplo biasanya terkenal sih. Yang menengah? Belum ada yang kecil. Oh, ada lampunya. Kira PLN mati. Oke, ada oke. Ya, ada yang kelasnya mikro. Boleh lagi lampunya? Yang kelasnya mikro, lampunya boleh dong ke audiens. Yang usahanya kecil banget, baru mulai startup ada. Ada nggak yang pernah mendapatkan pelatihan angkat tangan? Lihat sedikit sekali. Oke. Akses perbankan Cukup. sedikit sekali. Ya. Ada 3 yang saya dapat selama saya mendampingi UMKM. Oke. 1, product knowledge. Kalian mau buat apa? Ini jaket saya ini yang buat anak muda. Keren gak? Keren. Mau dong Pak? Mau? Oke.
Nanti saya kasih nomor WA-nya dan beli di situ. Gratis. Jangan minta gratisan, mau muda sukses. Ya. Mau muda sukses masa Kita gratisan. hormati. Iya. Ini untuk pikiran, desain, jahit, macam-macam. Satu produk knowledge. Ketika dia buat sepatu hari ini, buat jaket, buat makanan ya, terus kemudian ya, macam-macam yang dia buat atau yang tadi yang games developer gitu ya, macam-macam yang buat platform. Ketika mereka membuat itu, sebenarnya kita mesti uji ke publik apakah produknya itu cukup berkualitas atau tidak, dan dia tahu bagaimana cara membuat. Oke. Itu penting. Ya. Itu produk knowledge. Jadi mulai dia produksi dan oh ini barang saya benar mau pakai. Buat sepatunya enak, desainnya bagus, harganya nanti pricingnya terakhir, tapi orang bisa melihat tertarik. Buat jaket, buat makanan, itu satu. Kedua, kalau ini sudah ada, biasanya problem kedua yang muncul adalah akses keuangan. Maka saya punya bank, sorry ya. Wih, sorry, nggak sih, nggak sombong, tapi ya lumayan lah gitu ya. Kami punya bank di Jawa Tengah, namanya Bank Jateng. Bank Jateng kemudian kita minta untuk membuat satu skin khusus. Maka ada skin untuk mbok-mbok di pasar. Itu tahu nggak pinjamannya? 1-2 juta. Oke. Terus kemudian yang mulai usahanya jalan, kita punya namanya Mitra Jateng 25 itu hanya untuk mereka yang usahanya mikro. Maksimum itu kira-kira plafonnya 25 juta. Dan itulah suku bunga terendah di Indonesia yang pertama, yang akhirnya mendorong kur nasionalnya turun mengikuti yang ada di Jawa Tengah. Ini bukan cerita sukses, hanya cerita doang. Tunggu, saya potong dikit. Ini barusan yang Bapak bilang yang barusan itu pinjaman segala macam 1-2 juta suku bunga rendah cuma tersedia di Jateng doang. Ya awalnya saat itu suku bunga usaha mikro itu 12%. Rata-rata ada negosiasi ya kira-kira kan 11-10. Lalu kami ketemu dengan Pak Presiden, ngobrol-ngobrol, beliau kesini sih. Makanya, kurnya mau saya turunin suku bunganya, keren Pak. Berapa Pak? 9%. Oh hebat Pak. Cocok ini yang ditunggu rakyat, apalagi Taufik kemarin kan. Ya. Lalu saya nyambut. Ini di Brebes kegiatannya, sambil tanam bawang. Ada bankers banyak sekali, ada pengusaha banyak sekali, menteri-menteri ikut. Izin Pak Presiden, tentu saya senang sekali Bapak nanti akan menurunkan suku bunga. Saya bocorin ya Pak, mohon maaf. Dan Jawa Tengah sudah punya suku bunganya 7% Pak, bukan 9%. Oh, kaget ini. Pak, tapi pilih kasih Bapak kenapa cuma perjuangan ini cuma untuk Jawa Tengah doang sih Pak? Nah, Wah. jangan marah. Rakyat Indonesia kenapa? Pada saat itu kemudian saya turun dari panggung, Pak Presiden bertanya, kenapa bisa gitu ya kepada usaha kecil menengah? Itu hanya 10 miliar Pak. Kredit komersialnya nggak terganggu, bunganya masih tetap bukan komersial Pak. Ini UMKM soal cerita bagaimana kita berpihak. Kalau bahasa kami waktu dulu jadi aktivis, bagaimana menjadi seorang marhenis untuk mau berpihak. Itu aja, dengan keputusan, by power. Nah, jadi menurut Bapak, suatu hari ini yang Bapak perjuangkan di Jateng ini, suatu hari Bapak yakin ini bisa untuk seluruh rakyat Indonesia? Gak usah suatu hari, setelah cerita 9 Tahun depan gitu maksudnya? No. Oh bukan. Pada saat cerita 9% saat itu, dari 12 ke 9, kami sudah punya 7 ya. Setelah itu berikutnya pemerintah mengevaluasi dan jadi 7% dengan pemerintah. Bahkan dia turun lagi pemerintah menjadi 6% dan sekarang sudah berlaku di seluruh Indonesia. Tadi waktu itu. Maksud saya banyak bupati wali kota hebat, banyak gubernur hebat, ya, dan dia bisa punya kreasi-kreasi yang ada di daerah dan kemudian dia bisa diadopt sampai ke nasional. Jadi TikTokan sama presidennya kan funny juga. Kalau kita ngomong gitu, Pak ini dibuat aja Pak Nasir. Oh iya, kenapa enggak ya? Dan itu sebenarnya bisa terjadi. Jadi tadi yang saya sebutkan dan terakhir apa pendampingan. Pendampingan, oke. Nah, ini UMKM kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mau didampingi, biasanya akan sustain. Nanti problemnya akan diselesaikan. Maka butuh kreatif hub. Saya buat namanya Heterospace di Jawa Tengah itu kurang lebih alumninya sudah 60.000. 60 saya baca aja ya biar nggak keliru ya. Jadi 60.000 alumni yang ada di Heterospace ini beberapa akhirnya sudah punya atau bisa jadi platform ya seperti komik. Ini lulusannya di alumni. Komik ini portal berbagi komik untuk para komikus. Ada Tabula. Ini
ini tempat untuk konseling dari edukasi seputar mental health. Ada juga global millennial, ini yang punya aneka kelas untuk self improvement pada anak muda. Ini alumni kita. Oke. Jadi maksud saya ketika itu dikasih, dia akan share problem dia apa. Ya, real ya Pak ya. Real. Oke. Jadi harapannya banyak, karena kawan-kawan ini jauh lebih kreatif, lebih inovatif daripada yang tua-tua ini. Iya betul. Yang ini. Tapi rambut saya masih hitam Pak. Kita sanggup itu. Mentang-mentang Bapak kerja ya, rambutnya putih ya. Saya memang banyak bengongnya Pak. Oke. Pak, saya mau nanya, ini kita masuk ke ini ya Pak, ke kebanyakan anak-anak muda Indonesia. Saya keliling Indonesia, saya keliling kampus, ketemu mereka banyak banget yang nggak percaya diri Pak. Nah, saya mau nanya nih. Sorry ini agak melenceng dikit, meskipun dari awal saya bilang ini bukan kampanye, kami mengundang Gubernur Jawa Tengah ya. Tapi kan kalau yang saya dengar, kalau benar apa enggak, Bapak ini mencalonkan nih buat tahun depan nih. Apa yang bikin Bapak pede bahwa tahun depan Bapak bakal menang? Bagus. Wah. Ini mulai ini. Kenyataannya rakyat Indonesia anak muda. Enggak, saya udah baca undangannya Gubernur Jawa Tengah, Bukan kampanye. bukan capres. Bukan iya betul. Nah, Bukan. sekarang pertanyaan saya, kita nggak ngomongin capres ini. Bapak sebagai gubernur, kok yakin tahun depan bakal menang jadi presiden? Bro, yang mesti kita pikiri sebenarnya bukan saya jadi atau tidak. Sebenarnya kita punya common sense problem bangsa ini. Pertama adalah bonus demografi, dan ini adalah yang ada di sini. Yes. Mereka semua butuh kerja, maka dari pertanyaan sudah dilihat tidak. Kita butuh job creations lebih banyak. Tapi job creations itu kalau sekedar investasi dan itu nggak datang-datang, apalagi kepastian hukumnya nggak bagus, nggak akan orang datang. Kalau izinnya tidak mudah, dipersulit, diperas, pembelinya banyak, nggak akan datang. Oke kan? Maka kemudian harus ada peluang entrepreneur yang mesti kita ciptakan yang jauh. Di Indonesia itu kalau nggak salah rasio itu masih rendah, sekitar 3-4%, padahal kita butuhnya sekitar 14%. Oke. Saya mau sampaikan aja. Maka tantangan dari bonus demografi yang sekarang akan dialami dan di Jawa ini sudah mulai sampai 13 tahun ke depan. Hanya punya waktu 13 tahun kita. Maka pertanyaan awal tadi menjadi bagus. Untuk kita cepat, untuk kita bisa nembus, dan untuk kita bisa melompat itu, maka infrastruktur itu mesti disiapin. Pak Jokowi udah buat tuh infrastruktur transportasinya keren, jalan udah bagus, portnya udah bagus, tol-tolnya. Tinggal kita mengutilize. Nah kemudian menyiapkan kawan-kawan untuk bisa masuk. Nah kalau kemudian semua berada pada kehendak yang sama, semua berada pada keinginan yang sama, maka ada value yang harus kita pegang juga sama. Bahwa ya kita mau maju. Kalau kita mau maju, tantangannya adalah dunia berubah, terjadi disrupsi, kita harus agile, kita harus adaptif. Maka ya jangan ngomong kenapa kita beda agama dipersoalkan. Benar nggak? Kenapa kita beda suku dipersoalkan? Kenapa kita beda pilihan-pilihan orientasi politik dipersoalkan? Persoalannya adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Yes. Itu aja sebenarnya. Dan dasarnya memang butuh keberanian untuk memutuskan itu. Sebenarnya ini yang jauh lebih penting. Ini jauh lebih penting untuk kemudian kita bicarakan. Maka kawan-kawan Gen Z, masa depan bangsa ini ditentukan oleh kalian juga. Dan ini sudah diomongkan jauh-jauh hari dulu. Kalau Bung Karno bilangnya gini, saya perlu 1.000 orang tua untuk memindahkan Gunung Semeru. Tapi saya hanya butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia. 10. Saat itu pun Bung Karno sudah berbicara Gen Z sebenarnya. Sudah diramalkan pada saat itu. Ya Gen Z-nya baby boomer sih sekarang gitu ya. Sekarang gitu. Jadi artinya saya orang yang sangat optimis karena orang kita hebat. Kemarin saya nonton show nyanyi, saya terpana ketika melihat Putri Aryani. Keren. Keren kan? Keren. Ya nggak dapat golden buzzer gitu. Di Amerika Serikat lagi.
Bayangkan anak-anak seperti ini banyak sekali putri Ariani yang lain. Dulu Weird Genius dengan lagu Lati yang nongol di New York sampai 2 minggu. Saya podcast itu, saya nggak kenal. Ya bro, mau sama podcast, ya mau Pak. Putri Ariani belum sama podcast. Oke. Tapi kemarin saya ketemu dia, yang begini-begini ini ketika sekolah, mungkin dia multi talenta, mungkin dia otaknya pintar, tapi dia mesti digosok yang paling menonjol. Dia suka olahraga, olahraga. Dia suka nyanyi, nyanyi. Dia suka kode, kode. Maka kita akan punya banyak sekali spesialis. Dan itu wajahnya kelihatan di sini. Ya kan? Banyak sekali. Oh tuh, ya. Oke. Pak Kejar jangan kemana-mana. Tolong panitia ambil satu bangku dong di atas. Saya mengundang satu orang kegiatan untuk naik ke bangku. Saya kasih satu pertanyaan, kesempatan untuk tanya ke Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar, dari tadi kan saya mewakili anak-anak muda ya. Oke. Di antara Maksudnya ini bapaknya anak-anak kan? bapaknya anak-anak. Oke. Di antara kita ada konglomerat Pak. Oh iya. Amin. Ada konglomerat. Iya. Kursinya dong tolong panitia. Saya mau manggil Pak Arsyad dong. Pak Arsyad. Ya Pak. Oh, yang ini kenal saya. Kenal? Nah, iya ini benar-benar konglomerat kali ini. Bener konglomerat ya kan? Sumpah orang ini kaya banget ya. Serius. Kalau ini kenal saya, sumpah ini. Narasumber naik 2 kali. Orang lain. Ini Pak Gubernur. Aduh, Ini Pak asik. Arsyad. Friend, dia friend. Konglo itu kalau duitnya banyak, kaya banget, tampilnya kayak gini. Kalau belum kaya itu tampilnya kayak gini nih. Kebanyakan gaya. Ini lihat ya, sederhana, hebat gitu. Ayo, Pak Arsyad mau nanya Arsyad. sama Pak Ganjar. Pak Arsyad tanyanya susah. Kebijakan ekonomi ini by the way Pak Arsyad kan sebagai ketua Kadin, ya kan? Asal ini ketua Kadin. Ketua Kadin, tepuk tangan Ya. dong. Nah, Dia habis, nanti dulu aku mau tanya, mau kasih informasi dulu. Pak Arsyad ini masih muda, keren ya, perjuangannya hebat dulu kayak kalian ya. Jadi bukan lahir dari orang yang darahnya terlalu kaya, sorry. Dan sekarang dia menjadi dutanya Pak Jokowi keliling banyak dunia untuk bicara perdagangan ya, perdagangan karbon, isu lingkungan ya, green energy, blue economy. ini Bapak beneran kenal apa masih talking Pak Arsyad? Masa saya nggak kenal sama ketuanya ini gimana? Mana Mas Hamzah? Bicara teman yang ini pertanyaan yang ada di benak semua itu adalah orang semua menanyakan tadi saya bilang mengenai apa pekerjaan namanya kalau bahasa Indonesia apa job creation atau job. Sip, iya. Karena semuanya pasti ada takut karena ada yang sekolah, ada yang keluar dari sana mau bekerja. Nah, penting ya pastinya gimana untuk melihat masa depan karena tadi perubahan digitalisasi yang kita mesti takut kan sih. Sorry, boleh tanya. Pertanyaannya keren. Tapi sama, kliknya sama tadi. Keywordnya ada di job creation, sudah tidak perlu takut. Ada digitalisasi yang sedang berjalan, ada ilmu yang belum cukup. Maka di antara kondisi seperti itu gapnya masih kelihatan. Saya bisa sampai sana kan ya? Learning prosesnya belum berhenti nih. Tapi optimisnya mesti dibangun. Saya pernah ngobrol nih sama anak-anak tim kreatif gitu ya, anak-anak yang kerja sama di ekonomi kreatif gitu. Pak Ganjar saya buat lagu gitu. Oke. Apa yang bikin kamu merasa bangga terhadap kamu bisa buat lagu dan lu memberi sama aku? Pak, saya bisa Pak. Masa Bapak nggak mengapresiasi? Oh, saya apresiasi. Justru apa kebanggaan? Saya bisa yang orang lain tidak bisa. Pertanyaan saya kedua, jadi duit nggak? Jadi duit. Bagaimana caranya kamu menjadikan duit? Di YouTube. Maksud Spotify. Kalau apa problem? Tapi semua saya bikin sendiri. Negara dan pemerintah tidak mau terlibat. Sini sekali gitu. Sini sekali gitu. Tapi senang saya.
Saja dalam hati saya, iya benar dong. Gitu ya, kepada usaha kecil menengah, itu hanya 10 miliar Pak. Kredit komersialnya tak terganggu, bunganya masih tetap bukan komersial Pak. UMKM soal cerita bagaimana kita berpihak. Kalau bahasa kami waktu dulu jadi aktivis, bagaimana menjadi seorang marhenis untuk mau berpihak. Itu aja, dengan keputusan, by power. Nah, jadi menurut Bapak, suatu hari ini yang Bapak perjuangkan di Jateng ini, suatu hari Bapak yakin ini bisa untuk seluruh rakyat Indonesia? Dan suatu hari, setelah cerita 9 tahun depan gitu maksudnya? No. Oh bukan. Pada saat cerita 9% saat itu, dari 12 ke 9, kami sudah punya 7. Ya. Setelah itu berikutnya pemerintah mengevaluasi dan jadi 7% dengan pemerintah. Bahkan dia turun lagi pemerintah menjadi 6% dan sekarang sudah berlaku di seluruh Indonesia. Tapi masih ditunggu. Maksud saya banyak bupati wali kota hebat, banyak gubernur hebat, ya, dan dia bisa punya kreasi-kreasi yang ada di daerah dan kemudian dia bisa diadopt sampai ke nasional. Jadi TikTokan sama presidennya kan funny juga. Kalau kita ngomong gitu, Pak ini dibuat aja mana oh iya, kenapa enggak ya? Dan itu sebenarnya bisa terjadi. Jadi tadi yang saya sebutkan dan terakhir apa pendampingan. Oke. Nah, ini UMKM kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mau didampingi, biasanya akan sustain. Nanti problemnya akan diselesaikan. Maka butuh kreatif hub. Saya buat namanya Heterospace di Jawa Tengah itu kurang lebih alumninya sudah 60.000. 60 saya baca aja ya biar nggak keliru ya. Jadi 60.000 alumni yang ada di Heterospace ini beberapa akhirnya sudah punya atau bisa jadi platform ya seperti komik. Ini lulusannya di alumni. Komik ini portal berbagi komik untuk para komikus. Ada Tabula. Ini tempat untuk konseling dan edukasi seputar mental health. Ada juga Global Millennial. Ini yang punya aneka kelas untuk self improvement pada anak muda. Ini alumni kita. Oke. Jadi maksud saya ketika itu dikasih, dia akan share problem dia apa. Ya, real ya Pak ya. Real. Jadi harapannya banyak. Karena kawan-kawan ini jauh lebih kreatif, lebih inovatif daripada yang tua-tua ini. Iya betul. Yang ini. Tapi rambut saya masih hitam Pak. Kita cat putih kok. Mentang-mentang Bapak kerja ya, rambutnya putih ya. Saya memang banyak bengongnya Pak. Oke. Pak, saya nanya, ini kita masuk ke ini ya Pak, ke kebanyakan anak-anak muda Indonesia. Saya keliling Indonesia, saya keliling kampus, ketemu mereka banyak banget yang nggak percaya diri Pak. Nah, saya mau nanya nih. Sorry ini agak melenceng dikit, meskipun dari awal saya bilang ini bukan kampanye, kami mengundang Gubernur Jawa Tengah ya. Tapi kan kalau yang saya dengar, kalau benar apa enggak, Bapak ini mencalonkan nih buat tahun depan nih. Apa yang bikin Bapak pede bahwa tahun depan Bapak bakal menang? Bagus. Wah. Ini mulai ini. Kenyataannya rakyat Indonesia banyak muda. Enggak, saya udah baca undangannya Gubernur Jawa Tengah. Bukan kampanye. Bukan capres. Bukan iya. Nah, Bukan. sekarang pertanyaan saya, kita nggak ngomongin capres ini. Bapak sebagai gubernur, kok yakin tahun depan bakal menang jadi presiden? Bro, yang mesti kita pikirin sebenarnya bukan saya jadi atau tidak. Sebenarnya kita punya common sense problem bangsa ini. Pertama adalah bonus demografi dan ini adalah yang ada di sini. Yes. Mereka semua butuh kerja, maka dari pertanyaan sudah dilihat tidak. Kita butuh job creations lebih banyak. Tapi job creations itu kalau sekedar investasi dan itu nggak datang-datang, apalagi kepastian hukumnya nggak bagus, nggak akan orang datang. Kalau izinnya tidak mudah, dipersulit, diperas, umurnya banyak, nggak akan datang. Oke kan? Maka kemudian harus ada ruang entrepreneur yang mesti kita ciptakan yang jauh. Di Indonesia itu kalau nggak salah, rasio itu masih rendah. Sekitar 3-4%, padahal kita butuhnya sekitar 14%. Oke. Saya mau sampaikan aja. Maka tantangan dari bonus demografi yang sekarang akan dialami dan di Jawa ini sudah mulai sampai 13 tahun ke depan. Hanya punya waktu 13 tahun kita. Maka pertanyaan awal tadi menjadi bagus. Untuk kita cepat, untuk kita bisa nembus, dan untuk kita bisa melompat itu, maka infrastruktur itu mesti disiapin.
Pak Jokowi udah buat tuh infrastruktur transportasinya keren, jalan udah bagus, portnya udah bagus, tol-tolnya. Tinggal kita mengutilize. Nah kemudian menyiapkan kawan-kawan untuk bisa masuk. Nah kalau kemudian semua berada pada kehendak yang sama, semua berada pada keinginan yang sama, maka ada value yang harus kita pegang juga sama. Bahwa ya kita mau maju. Kalau kita mau maju, tantangannya adalah dunia berubah, terjadi disrupsi, kita harus agile, kita harus adaptif. Makanya jangan ngomong kenapa kita beda agama dipersoalkan. Bener nggak? Kenapa kita beda suku dipersoalkan? Kenapa kita beda pilihan-pilihan orientasi politik dipersoalkan? Persoalannya adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Yes. Itu aja sebenarnya. Dan bahasanya memang butuh keberanian untuk memutuskan itu. Sebenarnya ini yang jauh lebih penting. Ini jauh lebih penting untuk kemudian kita bicarakan. Maka kawan-kawan Gen Z, masa depan bangsa ini ditentukan oleh kalian juga. Dan ini sudah diomongkan jauh-jauh hari dulu. Kalau Bung Karno bilangnya gini, saya perlu 1000 orang tua untuk memindahkan Gunung Semeru. Tapi saya hanya butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia. 10. Saat itu pun Bung Karno sudah berbicara Gen Z sebenarnya. Sudah diramalkan pada saat itu. Ya Gen Z-nya baby boomer sih sekarang gitu ya. Sekarang gitu. Jadi artinya saya orang yang sangat optimis karena orang kita hebat. Kemarin saya nonton show nyanyi, saya terpana ketika melihat Putri Aryani. Keren. Keren kan? Ya nggak dapat golden buzzer gitu. Di Amerika Serikat lagi bro. Bayangkan anak-anak seperti ini banyak sekali Putri Aryani yang lain. Dulu Wet Genius dengan lagu Lati yang nongol di New York sampai 2 minggu. Saya podcast itu, saya nggak kenal. Bro, mau saya podcast? Mau Pak. Putri Aryani belum saya podcast. Oke. Tapi kemarin saya ketemu dia, yang begini-begini ini ketika sekolah, mungkin dia multi talenta, mungkin dia otaknya pintar, tapi dia mesti digosok yang paling menonjol. Dia suka olahraga, olahraga. Dia suka nyanyi, nyanyi. Dia suka kode, kode. Maka kita akan punya banyak sekali spesialis. Dan itu wajahnya kelihatan di sini. Ya kan? Oh tuh ya. Oke. Pak Kejar jangan kemana-mana. Tolong panitia ambil satu bangku dong di atas. Saya mengundang satu orang kegiatan untuk naik ke bangku. Saya kasih satu pertanyaan, kesempatan untuk tanya ke Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar, dari tadi kan saya mewakili anak-anak muda ya. Oke. Di antara Maksudnya ini bapaknya anak-anak kan? bapaknya anak-anak. Oke. Di antara kita ada konglomerat Pak. Oh iya. Amin. Ada konglomerat. Iya. Kursinya dong tolong panitia. Saya mau manggil Pak Arsyad dong. Pak Arsyad. Ya Pak. Oh, yang ini kenal saya. Kenal? Kenal. Iya, ini benar-benar konglomerat kali ini. Bener konglomerat kan? Sumpah orang ini kaya banget ini. Serius. Kalau ini kenal saya, sumpah ini. Narasumber naik 2 kali. Kenal lain. Ini Pak Gubernur. Aduh, Ini Pak makasih. Arsyad. Friend, dia friend. Konglo itu kalau duitnya banyak, kaya banget, tampilnya kayak gini. Kalau belum kaya itu tampilnya kayak gini nih. Kebanyakan gaya. Ya lihat ya, sederhana, hebat gitu. Ayo. Pak Arsyad mau nanya sama Pak Ganjar. Pak Arsyad tanyanya susah. Kebijakan ekonomi ini by the way Pak Arsyad kan sebagai ketua Kadin, ya kan? Masa ini ketua Kadin. Ketua Kadin, tepuk tangan dong. Nah, Ya, tapi dulu aku mau tanya, mau kasih informasi dulu. Pak Arsyad ini masih muda, keren ya, perjuangannya hebat dulu kayak kalian ya. Jadi bukan lahir dari orang yang darahnya terlalu kaya, sorry. Dan sekarang dia menjadi dutanya Pak Jokowi keliling banyak dunia untuk bicara perdagangan, ya, perdagangan karbon, isu lingkungan, ya, green energy, blue economy. ini Bapak beneran kenal sama stalking Pak Arsyad? Masa saya nggak kenal sama ketuanya ini gimana?
Mana Mas Hamzah? Bicara kementerian, ini pertanyaan yang ada di benak semua itu adalah orang semua menanyakan tadi saya bilang mengenai apa pekerjaan, namanya kalau bahasa Inggrisnya apa? Job creation atau job. Sip, Nah, iya. karena semuanya pasti pada takut karena ada yang sekolah, ada yang keluar dari sana mau bekerja. Nah, penting ya pastinya gimana untuk melihat masa depan karena tadi perubahan digitalisasi yang ada. Kita mesti takut ya. Sorry, Mas. Boleh tanya. Pertanyaannya keren. Tapi sama. Kliknya sama tadi. Keywordnya ada di job creation, sudah tidak perlu takut. Ada digitalisasi yang sedang berjalan, ada ilmu yang belum cukup. Maka di antara kondisi seperti itu gapnya masih kelihatan. Saya bisa sampai sana nggak ya? Learning prosesnya belum berhenti nih, belum berhenti nih. Tapi optimisnya mesti dibangun. Saya pernah ngobrol nih sama anak-anak tim kreatif gitu ya. Anak-anak yang kerja sama di ekonomi kreatif gitu. Makanya saya buat lagu gitu. Oke. Apa yang bikin kamu merasa bangga terhadap kamu bisa buat lagu dan lu mampir sama aku? Pak, saya bisa Pak. Masa Bapak nggak mengapresiasi? Oh, saya apresiasi. Justru apa kebanggaan? Saya bisa yang orang lain tidak bisa. Pertanyaan saya kedua, jadi duit nggak? Jadi duit Pak. Bagaimana caranya kamu menjadikan duit? Di YouTube. Maksud Spotify. Kalau apa problem? Tapi semua saya bikin sendiri. Negara dan pemerintah tidak mau terlibat. Sini sekali gitu. Sini sekali gitu. Tapi senang saya. Saja dalam hati saya, iya benar. Kita pede dulu, kita percaya sama diri kita sendiri. Tadi udah benar kalau saya setuju bahwa kita harus overcome judgment orang-orang ini. Tapi itu sebenarnya kita gunakan untuk memotivasi. Saya sendiri secara pribadi, saya merasa banyak sekali kekurangan yang harus saya tutupin. Karena agak takut nih ngomong sama orang. Kayak saya introvert, untuk berada di sini bisa ngomong di depan orang banyak itu suatu kemajuan sebenarnya. Tepuk tangan dulu dong buat sini. Jadi pokoknya teman-teman introvert jangan takut ya. Jangan takut. Karena pasti bisa juga. Iya, jadi lama-lama kita kan mengumpulkan tadi knowledge-nya. Karena kita udah terlanjur fake it, kita belajar, benar-benar belajar, akhirnya kita bisa beneran dari situ. Jadi bukan fake it tapi benar-benar Make it. meskipun belum kelihatan resultnya tetap harus berusaha. Ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Wow, kita akan tepuk tangan meriah untuk ketiga pembicara kita pada sore hari ini. Is the end of the session. Boleh kita balik berdiri bareng-bareng, plakatnya boleh disiapin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tisa, Gita, dan Cindy. Ini sesi yang gue tunggu-tunggu, foto-foto. Thank you so much. Thank you. Thank you, Jet. Thank you, Cindy. Thank you so much. Oke, buat Yoters, gue yakin hari ini banyak yang bertanya-tanya gimana caranya mengklaim sertifikat dari kehadiran mereka hari ini. Betul? Ya, jadi buat Yoters yang ingin mengklaim sertifikat, juga berhak untuk mengikuti undian berhadiah 1 buah motor smooth. Jadi masih ada mau motor ya, motor listrik ya. Jadi nggak cuma sertifikat tapi juga bisa dipakai untuk undian motor listrik. Smooth motor listrik. Smooth motor listrik. Ya, caranya gampang. Yaitu panitia akan menunjukkan QR code yang ada di layar. Boleh ditampilin dulu. Habis ini baru kita adlib sponsor. Siap. Yuk, boleh diisi. Selagi teman-teman ngisi dan klaim sertifikat, sponsor Win, kita juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pihak yang telah mendukung acara hari ini, yaitu ada Astra, 1 Indonesia Awards, Maven Ventures, Foundry, Brimo, Pegadaian Digital, Boy Relax,
Wuling, Siberkreasi, Opticstage, dan juga Askrindo. Terakhir kita juga mau mengucapkan sebagai salah satu sponsor utama, terima kasih kepada Payment Ventures yang adalah venture capital dan investment firm yang fokus sebagai katalis transformasi di Asia Tenggara for a more equitable world in healthcare, agriculture, and renewable energy. Wow, keren banget. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk para sponsor kita pada sore hari ini. Win, kita mulai dari 8.30 tadi pagi. 8.30. Youters sudah ngantri dari sejak jam berapa? Jam 9 kita start mulai Indonesia Raya. Sampai sekarang jam 6.15 masih banyak yang excited untuk duduk di sini. Nah, makanya kita akan lanjut lagi, masih ada 20 sesi ke depan. Enggak. 20 sesi ke depan di tahun depan. Di tahun depan. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa Yamato National Conference juga akan diselenggarakan lagi loh tahun depan. Siapa yang mau tahun depan nonton lagi? Siapa yang siap diinspirasi lagi tahun depan? Wow. Nah, untuk Youters yang mau booking seatnya dari sekarang bisa langsung ke yangmontop.com/yotnc. Tahun depan pastinya nggak akan kalah seru karena akan ada puluhan speakers baru dan juga dengan aktivasi booth yang nggak kalah asik dengan yang tahun ini. Betul, kalau tahun ini ada 27, bisa jadi tahun depan nambah lagi dan pembicara-pembicaranya makin keren. Nah, kalau teman-teman semua juga kepikiran untuk kira-kira siapa ya pembicaranya ya, message langsung ke Instagramnya Yang Nonton, kasih tahu Yang Nonton buat tahun depan kalau bisa dia dong. Kenapa? Karena dia ini keren banget, udah ngelakuin bla 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 bla. Oke yuk, rangkaian acara Yang Nonton National Conference 2023 dengan tema Muda Sukses sudah selesai. Terima kasih kepada para sponsor, pembicara, booth, dan tentunya Youters semuanya yang masih hadir di sini, yang sudah datang maupun yang menyaksikan dari rumah dan memeriahkan event Yang Nonton National Conference 2023. Thank you to panitia juga. Kita kasih tepuk tangan untuk panitia yang kerja keras. Semuanya keren banget ya acaranya ya. And the one and only Billy Boon. Ya, Billy Boon.